Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di sekolah, ayo hari ini kita tata niat kita. Kita belajar dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu thalabul ilmi. Karena Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam. Jadi semua manusia pokoknya dia beragama Islam punya kewajiban baik laki-laki maupun perempuan untuk mencari ilmu. Jadi nggak pilih-pilih Islam itu. Maka oleh karena itu R.A. Kartini itu terinspirasi dari hukum Islam karena dia ngaji dulu, ngajinya sama Kiai Soleh Darat, paham ya? Ngajinya sama Kiai, terinspirasi oleh ajaran Islam, maka dia membuat sebuah gerakan untuk apa? Supaya orang-orang Indonesia yang perempuan punya hak yang sama dalam pendidikan. Sama, Islam juga sama, laki perempuan wajib semua. Nah, wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Berarti nggak belajar dapat apa? Dapat dosa. Kalau belajar dapat apa? Pahala. Hari ini kita niatkan ini sebagai ibadah kepada Allah, sehingga kita nggak sia-sia belajarnya ya. Anak-anak, Pak Jen mau lanjut materi kita, tapi sebelumnya Pak Jen mau tanya materi yang kemarin. Masih ingat apa enggak materinya yang kemarin? Yang di rumah, teman-teman yang di rumah, masih ingat enggak materi yang kemarin? Tentang apa Pak Jen terangkan kemarin? Taharah. Yang terakhir sampai mana kemarin? Tentang tayamum ya. Oke, anak-anak, sekarang Pak Jen mau terangkan tentang hadas kecil dan hadas besar. Ya. Hadas kecil, hadas besar. Berarti hadas dibagi menjadi dua ya. Satu hadas kecil, dua hadas besar. Kita sekarang lihat sebab-sebab hadas kecil dan sebab-sebab hadas besar. Kenapa orang dikatakan berhadas? Dilihat sebabnya. Nah, anak-anak, apa sebab hadas kecil? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang dimaksud dua jalan adalah kubur dan dubur. Kubur berarti jalan yang ada di depan. Paham ya? Dubur berarti jalan yang di belakang. Yang di mana posisinya Pak? Di bawah itu. Tempat pembuangan kamu. Yang di depan namanya pipis air kencing, yang di belakang namanya BAB, buang air besar. Keluar dari situ, bukan hanya pipis berupa kencing ataupun berupa BAB. Pokoknya keluar dari situ sudah menjadikan kamu berhadas kecil. Ya, kita lanjut. Jadi walaupun tidak berupa cairan, baik padat ataupun cair, ya tetap namanya berhadas kecil. Misalkan apa? Keluarnya angin, nah kan keluar itu, ya berarti tidak. Apalagi yang keluar, pokoknya apa saya keluar dari sini ya udah. Contoh misalkan ada cacingnya keluarnya kan, ya sudah berarti kamu sudah berhadas kecil gitu ya. Yang kedua apa namanya? Sebab hadas kecil yang kedua apa? Ayo. Hilangnya akal. Kalian kan bisa dibantu sama buku paket kamu, di situ kan ada. Ya, yang kedua hilangnya akal. Dikarenakan apa? Bisa karena tidur. Orang tidur itu akalnya hilang apa enggak hilang? Hilang akalnya. Iya. Terus apalagi kira-kira yang hilangnya akal saya
epilepsi ayam, ya kena ayam gitu ya, atau apa? Gila, boleh ya. Jadi kalau sudah hilang akalnya, ketika dia sadar, dia sudah menanggung hadas kecil. Jadi kalau mau melakukan ibadah seperti sholat atau tawaf harus bersuci. Paham sampai sini? Oke. Ya, pinter. Lanjut. Nomor 3, kira-kira apa? Ini tidak harus turut ya. Bolak-balik nggak apa-apa. Sebab hadas kecil ini bolak-balik nggak apa-apa. Tidak harus turut. Yang ketiga apa? Yang di rumah silakan. Bersentuhan laki-laki, ya, kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim. Paham ya? Saya ulang. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadikan seseorang menjadi berhadas kecil. Kalau muhrim nggak apa-apa, nggak batal, nggak menjadikan hadas kecil. Nah, muhrim ini ada dua sayang. Ada muhrim karena garis keturunan atau hubungan darah. Ada muhrim karena perkawinan. Paham ya? Nah, Pak C terangkan biar paham. Ya, dengarkan biar paham ya. Nah, yang hubungan darah berarti seperti ayah dan anak, ibu dan anak, paman dengan ponakannya, bibi dengan ponakannya, ya, terus kakek nenek dengan cucunya, itu muhrim. Saudara dengan saudaranya sekandung, itu muhrim. Paham ya? Jadi kalau bersentuhan nggak apa-apa, nggak menjadikan hadas kecil. Tapi selain itu menjadikan berhadas kecil. Nah, sekarang Pak saya terangkan yang berhubungan dengan muhrim karena perkawinan. Ketika seseorang melakukan perkawinan, maka terikat muhrim di antara keluarganya. Contoh, saya menikah dengan si A, ya. Saya dengan si A ini kan punya keluarga, punya ibu kan, punya ayah, punya bibi, punya saudara, punya kakek nenek. Nah, saya dengan saudaranya istri saya, dengan ibu bapaknya istri saya, dengan kakek neneknya istri saya, dengan saudaranya istri saya menjadi ikatan muhrim karena perkawinan. Walaupun bersentuhan tidak batal. Saya sama mertua saya tidak batal. Saya sama saudara perempuannya istri saya tidak batal. Paham ya? Tidak menjadikan hadas kecil. Sampai sini yang di rumah paham? Sampai sini? Oke, alhamdulillah. Yang berikutnya anak. Kira-kira yang keempat ya? Keempat apa? Ayo. Keras dong suaranya. Yang keempat apa? Memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan. Paham ya? Jadi maaf ya, ini namanya kubul, ini namanya dubur. Kamu pegang dengan telapak tangan kamu. Baik punyamu sendiri ataupun punya orang lain, menjadikan berhadas kecil. Yang dimaksud orang lain siapa? Misalkan kamu punya adik, adikmu pipis, sama ibumu tolong adiknya pipis, dicegokin, dicawiin, kan gitu. Nah, kemudian ketika kamu cari, kamu punya wudhu misalkan, kemudian kamu cariin dengan tangan kamu, maka kamu menjadi berhadas kecil karena kamu sudah menyentuh kubul atau duburnya. Paham ya? Atau kamu nyentuh punyamu sendiri, gatal misalkan, gatal gitu ya. Kamu garuk, ya, kena telapak tangannya, ya, menjadikan kamu berhadas kecil. Bisa dipaham? Bisa dipaham anak-anak? Di rumah bisa paham? Paham, Pak. Ya, makasih. Ya. Ada lagi? Yang berikutnya ada lagi kira-kira apa? Silakan dibaca. Hah?
Nggak bisa dibaca, Pak. Nggak bisa dibaca di buku kamu, buku paketnya. Udah cukup 4 ya. Nah, cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Yang di rumah dengarkan, cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Supaya menjadi suci kembali, kamu harus berwudu. Nah, dengarkan, bisa dicatat yang di rumah, yang di sekolah bisa dicatat. Pak J mau ajarkan tentang rukun wudu. Nggak paham? Nah, ini rukun wudu yang pertama. Rukun wudu yang pertama adalah niat berwudu. Pak jelaskan, niat itu letaknya di hati. Ya, niat itu letaknya di hati, berbarengan dengan perbuatannya. Yang diucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah, untuk menuntun hati biar mantap dan tidak salah. Nah, coba kira-kira semuanya hafal nggak niat berwudu? Hafal ya? Yang di rumah, oke, boleh. Yang di rumah sama yang di sekolah boleh berbarengan melafalkan niat wudu. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3, niat wudu. Dimulai dari luar biasa pintar. Sekarang yang di kelas, berbarengan yang di kelas ya, suaranya biar didengar temannya di rumah. Dimulai dari bismillah ya. Yuk, 1, 2, 3. Nawaitul ya, artinya nawaitul wudu'a, saya niat wudu. Birafil hadasil ashori, untuk menghilangkan hadas kecil. Fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Jadi kalau mau berwudu, rukun yang pertama harus membaca niat. Pak, kalau gak niat gimana? Gak sah wudunya. Kalau wudunya gak sah, sholatnya juga gak sah, karena itu satu rentetan. Ya, jadi mending kamu ulangi saja karena belum berniat. Eman, pas sholat gak sah sholatnya nanti, karena wudunya gak sah. Yang kedua anak-anak, membasuh wajah atau muka. Ya, membasuh wajah atau muka. Wajahnya dibasuh. Sunnahnya dibasuh berapa kali anak-anak? Beda, 3. Dibasuh 3 kali. Ya, kemudian yang berikutnya nomor 3 rukun wudu adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, harus sampai ke siku, kalau bisa dilebihkan, takut kurang nanti ya. Jadi kalau misalkan sikunya nggak kena air gimana? Nggak sah wudunya. Ini banyak terjadi karena cepat-cepat atau karena nggak ngerti cara berwudu, akhirnya apa? Sikunya nggak kena air. Ketika sikunya nggak kena air, maka wudunya nggak sah. Perhatikan ibu anak ya, kalian kalau beribadah harus dibimbing dan dituntun oleh ilmu. Jangan asal-asalan kalau beribadah. Jangan tiru-tiru aja, tapi harus mengikuti ilmu. Ilmu menyebutkan cara membasuh tangan adalah mulai dari tangan hingga ke siku. Sunnahnya dilakukan berapa kali? 3 kali. Ya, pintar. Setelah tangan kanan, baru tangan kiri. Basuh berapa kali? 3 kali juga. Nah, setelahnya anak-anak, rukun berikut adalah mengusap sebagian kepala. Bukan membasuh ya, tapi mengusap. Beda mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh berarti mengalir, ya kan? Kalau membasuh berarti mengalir airnya. Tapi kalau mengusap nggak harus mengalir. Cukup kamu usap. Ya, mana yang diusap? Kepala, bukan rambut. Kepala. Lihat itu.
Yang diusap cuma sininya. Sah apa enggak wudhunya? Enggak, karena yang diusap bukan rambut tapi kepala. Pak, rambutnya poninya panjang Pak. Pas wudhu cuma digini-ginikan aja poninya Pak. Gimana? Sah enggak wudhunya? Enggak sah, karena yang diusap bukan rambut. Loh Pak, ini kan rambut Pak. Tapi kan itu di kepala. Ya, itu enggak apa-apa. Ya, baiknya semuanya diusapnya. Ya, dari depan ke belakang, maju ke depan. 1, 3 kali, 2. Ambil air lagi, diusap lagi. Sedikitnya 3 helai harus basah. Jadi pokoknya kepala yang ada di kepala. Ya, oke, sudah. Sampai sini bisa dipaham anak-anak? Yang berikut nomornya adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Loh Pak, kok tidak ada kumur-kumur? Kok tidak ada mengusap telinga Pak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok tidak ada kumur-kumur? Tidak ada menghirup air ke dalam hidung? Ya, oh pinter yang di rumah karena berkumur, membasuh tangan, ya, membasuh tangan, membaca Bismillah di awal, kemudian mengusap telinga, itu bukan rukun wudhu tapi sunnah wudhu. Nah, jadi kalau kamu nggak lakukan, nggak apa-apa, tapi kamu nggak dapat pahala. Jadi mending diapakan? Dilakukan, pinter. Nanti tak kasih tahu. Nanti tak kasih tahu lagi ya. Membasuh kaki hingga mata kaki berarti sampai atas mata kaki ini harus terkena air, terbasuh. Tidak boleh kemudian cepet-cepetan atau kurang mengerti cara berwudu sehingga mata kakinya nggak terkena air. Ketika tidak terkena air, maka jadilah wudunya tidak sah, anak-anak. Perhatikan ini, karena banyak kalian atau di antara kalian ketika berwudu mata kakinya tidak terkena air, jadi harus terkena air. Setelah itu rukun yang keenam adalah tertib. Apa maksudnya tertib? Harus urut, nomor 1 taruh nomor 1, 2 taruh nomor 2, begitu seterusnya sampai nomor 5. Tidak boleh loncat-loncat. Pak, aku tapi dulu Pak, baru kemudian wajah Pak, baru kemudian tangan Pak. Tidak boleh begitu. Ya, harus. Nah, sekarang Pak C praktekkan bagaimana wudhu rukun sekaligus sunnahnya. Kamu sudah paham rukunnya ya? Berarti nanti yang tidak ada di rukun adalah sunnah. Pak C mos-mosan. Tapi itu biasa. Oke, kalau ya, sampai tak buka soalnya saya. Ya, oke, kita lanjut. Yang pertama, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibasuh tangannya. Ini sunnah. Ya, setelah basuh tangan, ambil air untuk kumur dengan tangan kiri kalau bisa. Ya, dengan tangan kiri. Kumur 3 kali. Keluarkan, jangan ditelan. Ini kumur. Kemudian setelah itu apa? Ambil air, dihirupkan ke ya, dihirupkan sedikit, jangan terlalu keras, nanti bisa masuk kepala. Dikit aja, kemudian dikeluarkan. Itu namanya istinsar. Ya. Jadi menghirup air sedikit, kemudian dikeluarkan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung. Sebanyak 3 kali. Baru kemudian masuk rukun apa? Rukun apa? Wudu. Rukun yang pertama apa? Niat, harus niat. Niatnya nanti bareng dengan ketika kamu melakukan rukun wudu yang kedua apa? Membasuh wajah. Sudah wahim nawaitu begitu. Ya. Jadi yang di awal tadi hanya termasuk mengusap telinga adalah rukun sunnah. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Nah, sekarang Pak C mau terangkan tentang hadas besar. Ya, yang mau ditulis silakan ditulis keterangan Pak C. Ada spidol kan? Ya, ditulis saja ya, karena nggak ada spidol ya.
istifadah. Sebab hadas besar. Ya kamu ngerti kapan saya harus mandi wajib? Yang pertama, ketika keluar air mani. Ya, ketika keluar air mani. Ini harus nanti setelahnya mandi besar atau mandi wajib. Ditulis itu ahli dengan ditulis. Biasanya keluar air mani ini diiringi dengan bermimpi atau yang disebut dengan ihtilam, mimpi basah. Pas tidur mimpi kemudian mengeluarkan air mani. Nah, itu namanya ihtilam. Itu disebut dengan apa? Mimpi basah. Nanti setelah bangun wajib kamu mandi. Ya. Yang kedua, keluarnya darah haid. Ya, untuk perempuan darah haid minimal usia 9 tahun. Seorang perempuan baru dikatakan berhadas besar. Sebelum usia 9 tahun keluar darah, itu tidak disebut dengan darah haid, tapi disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Langsung pergi ke dokter ya. Tapi kalau sudah 9 tahun keluar darah, berarti itu namanya darah haid. Paham ya? Oke. Masa haid paling cepat 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Jangan kurang dari 24 jam kamu mandi wajib, nggak boleh. Misal kamu keluar darahnya jam 9 pagi, berarti besok jam 9 pagi baru kalau sudah bersih kamu boleh mandi wajib. Pak, saya jam 9 pagi keluar darahnya, jam 12 sudah tidak keluar sama sekali Pak, bolehkah saya mandi besar? Belum boleh, tunggu sampai sehari semalam atau 24 jam. Besok pagi baru mandi, baru kemudian sholat. Ya, paham ya? Biasanya orang haid itu berkisar antara 6 hari sampai 7 hari. Ini umumnya perempuan. Dengarkan ya, biar paham. Umumnya perempuan haid adalah 6 sampai 7 hari. Pak, masa paling lamanya haid Pak berapa hari? 15 hari. Kok sampai 15 hari masih keluar? Di 16 harinya, 17 harinya itu tidak disebut dengan darah haid selebihnya dari 15 hari, tetapi disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Jadi setelah 15 hari silakan kamu mandi wajib. Biarkan keluar, nggak apa-apa. Nanti setelahnya baru ke dokter. Ya, nanti kamu ada penyakit itu. Tapi selama 15 hari biarkan. Setelah 15 harinya baru mandi wajib. Setelah itu baru boleh beribadah sholat, membaca Al-Quran, tawaf dan sebagainya. Walaupun keluar darah, tapi harus ditutup biar nggak netes-netes ya. Pergi ke dokter, biar diberi obat dan penanganan yang benar. Oke, sampai sini paham ya? Yang ketiga, kapan seseorang dikatakan berhadas besar? Apabila dia melahirkan atau disebut dengan wiladah, melahirkan atau wiladah. Jadi kalau ada perempuan melahirkan, setelah melahirkan wajib mandi besar atau mandi wajib. Kalau yang lain tidak mungkin, jadi tidak perlu wiladah. Ya. Kemudian berikutnya apa anak? Nifas. Nifas itu darah yang keluar mengikuti setelah kelahiran seorang bayi. Jadi waktu habis melahirkan, kemudian keluar darahnya, itu disebut dengan darah nifas. Dan ini juga punya perempuan, laki-laki kan? Ya. Waktu paling cepat darah nifas beda dengan darah haid. Kalau darah haid kan nunggu sampai sehari semalam. Kalau nifas 1 kali keluar, kemudian tidak keluar lagi, udah dianggap suci, langsung boleh mandi.
Cuman kebanyakan perempuan akan mengalami masa nifas selama 40 hari. Kalau haid 6 sampai 7 hari biasanya, kalau nifas biasanya 40 hari, 40 days katanya. Ya, atau arba'ata wa asra ayyam, 40 hari. Sampai di sini bisa dipaham. Kalau masa haid paling lama waktunya 15 hari, maka waktu nifas paling lama adalah 60 hari. Bukan 2 bulan, tapi 60 hari. Paham ya? Hitungnya 60 hari. Kok lebih dari 60 hari masih keluar darah nifasnya, dianggap sebagai darah istihadhah. Paham sampai sini? Jadi pas 60 hari segera mandi. Mandi wajib untuk nifasnya. Kemudian langsung pergi ke dokter karena darahnya mesti keluar, itu darah istihadhah. Yang berikutnya, yang kelima, melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Yang tidak menikah berarti melakukan perzinahan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Islam memperbolehkan menikah. Islam mengharamkan perzinahan. Kenapa? Karena kalau manusia yang diberi akal oleh Allah harus mengikuti ajaran Allah lewat nikah hubungannya. Kalau binatang, ya perlu ada pernikahan. Jadi kalau ada manusia melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan, berarti seperti apa? Binatang. Paham? Jangan, ini dosa besar. Jangankan melakukan perzinahan, dekat saja dilarang oleh Allah. La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat dengan perzinahan, karena perzinahan adalah sesuatu yang kotor, keji, perbuatan dari setan dan seburuk-buruk jalan. Pak, kayak apa Pak mendekati perzinahan? Pacaran itu termasuk mendekati perzinahan. Tak boleh pacaran. Islam melarang pacaran. Islam membolehkan pernikahan. Ya, oke, ya, nggak usah dibahas. Jadi setelah melakukan hubungan suami istri lewat pernikahan yang sah, harus mandi wajib. Pak, kalau misalkan tidak nikah saya gimana? Tetap mandi wajib, tapi dosa, tetap dosa. Sudah paham ya? Yang terakhir yang keenam adalah meninggal dunia. Loh, Pak, orang meninggal dunia kan tidak bisa mandi, Pak. Gimana mandi wajibnya, Pak? Masa ada sini, nama Dewi lah, ya kan? Nah, yang memandikan yang hidup, yang membandi wajibkan yang hidup, yang dipasrahi untuk merawat, apa namanya, memandikan. Jadi setelahnya baru dimandi wajibkan dulu, baru ya saya orang mandi itu loh. Pertama niat di dunia, iya kan? Oh, jadi ada berapa? 6 ya? Ayo coba sebutkan sebab-sebab hadas besar. 1, keluarnya air mani, keluarnya darah haid, keluar wiladah melahirkan, terus nifas, terus melakukan hubungan suami istri, terus 6, meninggal dunia. 6. Untuk yang laki ini terkena 3. Untuk yang perempuan terkena semuanya 6. Oh, enaknya semua 6. Wah, ya kan, ya nggak enak-enakan nih. Ya, kita hitung ya. Khusus yang laki terkena 3 apa? Bisa keluar air mani laki. Yang kedua bisa berhubungan suami istri kalau sudah punya suami istri, ya kan? Dan bisa meninggal, dan semuanya pasti meninggal. Jadi bisa 3 ini, terkena mandi wajib. Dan tidak mungkin laki-laki itu kena haid, kena nifas, kena melahirkan, tidak mungkin. Nah, sementara yang perempuan kena 6-nya apa? Kena 1, kena semua. Bisa melakukan semuanya, terkena itu. Dan setelahnya harus apa, Nana? Mandi wajib.
Sampai sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk ke rukun mandi wajib. Sebelum kita lanjut rukun mandi wajib, adakah pertanyaan tentang hadas kecil dan hadas besar? Yang di rumah ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak. nggak ada berarti pinter semuanya, udah paham semuanya, luar biasa. Orang nggak bertanya itu ada dua. Satu, karena sudah paham. Dua, karena tidak paham. Ketiga katanya, kamu masuk yang mana ini? Masuk yang paham atau masuk yang nggak paham ini? Oke, sekarang Pak J ajarkan kepada kalian bersuci, ya, cara bersuci dari hadas besar atau yang disebut dengan mandi wajib. Yang harus kamu perhatikan adalah rukunnya, karena kalau rukun kamu tinggal maka nggak sah mandi wajibnya. Rukun yang pertama mandi wajib adalah niat mandi wajib. Hafal niat mandi wajib? Hafal ya. Pak C mau tanya yang di kelas, yang sudah keluar darah haid, angkat tangan. Gak usah malu. Berarti semuanya sudah darah haid. Berarti sudah balik. Karena ketika kamu sudah keluar darah haid, kamu sudah balik. Sekarang yang laki-laki yang sudah bermimpi basah, angkat tangan. Satu. Berarti yang belakang itu sudah balik, yang lain belum. Yang belakang itu sudah punya kewajiban melaksanakan dan larangan untuk ditinggal sehingga dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan kewajiban dapat dosa kamu. Kalau melakukan larangan dapat dosa. Ya, sudah dapat buku rapot sendiri. Yang perempuan sudah kena semua. Paham ya? Ini yang ini belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum. Belum balik. Bentar lagi balik. Kena. Ya. Oke. Pak J mau terangkan tentang niat mandi wajib. Bisa niatnya? Coba yang belakang yang sudah mandi wajib. Bismillah. Yo kan, bisa di fardu itu sholat itu. Yo. Katanya udah pernah mandi wajib. Bagus. Sekarang yang perempuan bersama-sama satu-satu. Alhamdulillah. Yuk, niat mandi wajib. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitul. Ayo. Husla lirafil hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Yang di rumah silakan baca niat mandi wajib. Bismillah dulu. Jangan ashori ya, tapi akbari ya. Coba semuanya diulang aja, semua diulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Sudah kan? Jadi nanti kamu ketika mandi wajib jangan lupa rukun yang pertama adalah niat. Pak, terjemahnya gimana? Saya niat mandi wajib karena Allah Ta'ala, atau fardu karena Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan kalau ada najisnya. Kalau nggak ada ya nggak usah, apa mau dibersihkan. Kalau najis Pak, dibersihkan dulu. Ya, kalau nggak ada ya langsung bisa melaksanakan yang ketiga. Yang ketiga adalah rukun yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Jadi semuanya dibasahi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lirafil hadasil akbari fardal lillahi. Basah semuanya terkena. Masukkan air ke hidung, masukkan air ke dalam sela-sela apa?
telinga, pokoknya harus terbasahi semua, jangan dimasukkan semua, nanti nggak bisa, ya kan? Pokoknya dimasukkan aja, dimasukin. Termasuk di maaf, hasafah ya, di kelaminnya juga harus dibersihkan. Yang depan ataupun yang belakang bersihkan itu harus terbasahi semuanya. Paham? Kalau ada cat, hilangkan catnya dulu. Karena kalau ada cat kan dia tidak kena air, ya kan? Bersihkan. Jadi tidak ada sesuatu yang mencegah air untuk sampai di kulit. Titek, nah yang pakai titek, hilangkan titeknya karena nggak nyampe itu, kena, ya kan? Kena titeknya, jadi dia mengalir nggak menembus kulitnya. Ngapain perempuan pakai titek? Nggak usah. Pak, kalau pacar boleh pacar, karena pacar tuh bisa ditembus sama air. Tapi kalau titek itu berupa cat, nggak bisa. Ya, saya minta yang perempuan masih dilakukan hidup yang baik sesuai dengan syariat Islam. Gak usah macam-macam, gak usah niru orang kafir ya. Orang kafir itu kan pakai pitek, kamu gak usah pakai pitek, ngapain? Ya, berhiasnya perempuan itu untuk suaminya, nanti kalau sudah punya suami. Paham ya? Gak usah, maaf, gak usah pamer-pamer untuk orang lain, karena itu bukan muhrim kamu. Kamu boleh berhias nanti kalau sudah punya suami, karena kamu punya suami kamu. Gak usah hias-hias sekarang, biasa aja. Sederhana saja ya. Malah orang Islam itu pakai apa? Jilbab. Tujuannya kan supaya nggak berhias, ya kan? Kalau bisa ditutup. Ini alhamdulillah semoga diajarkan pakai masker ini biar tertutup, akan lebih sangat terhormati kalian ketika ditutupkan ya. Ya, jauh dari pandangan laki-laki mata teranjang karena tertutup. Ya, kita lanjut sekarang. Sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya ya baca bismillah, kemudian membasuh tangan, ya kan? Membasuh tangan dulu sebelum masuk air tangannya. Kemudian mendahulukan bagian kanan. Ketika mandi itu yang sebelah kanan dulu, yang dibasuh. Ya, sambil membaca niat untuk menghilangkan hadas besar atau mandi wajibnya. Baru kemudian yang kiri seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Anak-anak kalau suruh bertanya, selalu ngomongnya tidak ada. Kenapa? Takut. Gak usah takut. Ya, kalau takut kamu nggak ngerti nanti. Karena ada istilah takut bertanya, sesat di jalan. Iya kan? Takut bertanya. Iya. Nggak bisa paham pelajaran. Takut bertanya sesat di jalan. Takut bertanya tidak paham pelajaran. Ya. Jadi kalau nggak paham tanya ya. Kecuali memang sudah paham, nggak perlu bertanya kalau sudah paham. Karena kalau sudah paham bertanya namanya tahsilul hasil. Terus ngerti kok takut mana gitu ya. Saya tambah satu berapa anak? 2 ditambah 5. Saya tambah satu berapa? 2. Kan itu namanya kurang bahagia. Ya. Kita lanjut. Sekarang penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Menjaga kebersihan diri sendiri. Anak-anak Islam mengajarkan bersuci. Islam mengajarkan kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Bersuci itu sebagian daripada, separuh daripada iman. Ada lagi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada keimanan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi bukan hanya dirinya sendiri yang bersih, tapi lingkungannya pun harus dijaga kebersihannya. Baik lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal di mana kamu tinggal, ataupun lingkungan kamu bersekolah harus dijaga kebersihannya. Dan alhamdulillah SMP kita SMP 8 termasuk sekolah yang beradiliyata, sekolah yang selalu berorientasi kepada kebersihan. Mudah-mudahan segera masuk di adiliyata mandiri ya. Penjelasan mudah-mudahan lolos seperti mandirinya ya. Kemudian berikutnya adalah menjaga kebersihan sekolah itu ada, ya kan? Jadi kamu ketika sekolah
harus dijaga kebersihan tempat kamu belajarnya. Tidak boleh asal membuang sampah, tidak boleh asal membuang sisa makanan dan sebagainya yang kotor-kotor, tidak boleh. Islam menjaga tentang dan mengajarkan tentang kebersihan. Berikutnya anak-anak menjaga kebersihan rumah. Tuh lihat, ya, rumahnya harus bersih biar nggak jadi sarang penyakit. Kemudian itu adalah 4 tadi bentuk penerapan perilaku bersuci. Suci dari diri sendiri dijaga, suci dari rumah dijaga, suci dari sekolah dijaga, dan terakhir kebersihan lingkungan kamu berada, tinggal di mana? Dimanapun kamu tinggal di mana? Saya berada di supermarket, ya, dijaga kebersihan supermarketnya. Berada di mall, ya, dijaga ketika kamu di mall kebersihannya. Jangan kemudian seenaknya buang sampah dan sebagainya, ya. Dan di sini ada pertanyaan? Sekarang hikmah bersuci atau hikmah toharo. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Nah, kalau kamu belajar hikmahnya apa? Hikmah itu sama seperti manfaat. Kalau kamu belajar manfaatnya apa? Pintar, kan gitu. Apa manfaat kamu belajar? Pintar. Dari sesuatu yang tidak tahu menjadi sesuatu yang tahu. Dari sesuatu yang nggak mengerti jadi memahami. Paham, ya? Termasuk toharo ini bersuci ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Coba perhatikan. Pertama, mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah. Karena kita tahu bahwasanya kebersihan dan kesucian itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi anak-anak Aceh mau terangkan lebih dalam, ya. Yang di rumah coba perhatikan, Aceh mau terangkan lebih dalam. Kalau tadi berkenaan dengan diri sendiri, rumah, sekolah, dan lingkungan, Pak C sekarang mau terangkan kebersihan yang ada di dalam diri kita, khususnya rohani kita, ya, khususnya hati dan pikiran kita yang harus dibersihkan, bersih dari hal-hal yang kotor. Makanya Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Dari apa? Dari sifat-sifat yang jelek, dari sifat-sifat yang tercela. Contoh, sifat apa? Sombong. Contoh, sifat apa? Dengki. Apa lagi? Iri hati, tamak, bakhil, kikir, apa lagi? Merasa egois, ingin menang sendiri. Iya kan? Suudzon, berprasangka buruk sama orang lain. Nah, seperti ini harus kamu bersihkan. Paham, ya? Jangan dibiarkan ada pada jiwa kamu. Iri sama keberhasilan orang lain, iri sama kekayaan orang lain, nggak boleh. Ya, kalau kamu ingin seperti dia, ya kamu harus berusaha. Anakku pintar, nggak usah dikirain. Kamu belajar wae. Insya Allah kamu juga pintar nanti. Ya. Jadi jiwanya harus dibersihkan. Sekarang banyak orang perhatian kepada kebersihan rumah, lingkungan, sekolah, kantor, tapi lupa membersihkan kebersihan jiwanya. Ya kan? Sombongnya tetap, congkaknya tetap, bakhilnya tetap, suudon tetap, ya kan? Nah, tidak boleh seperti itu. Harus kita bersihkan anak-anak. Paham sampai sini? Oke, jadi mendorong diri semakin dekat dan taat kepada Allah. Orang kalau sudah bersih, berarti dia sudah melakukan sebagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadikan orang itu semakin dekat sama Allah. Jadi anak-anak, ketaatan kepada Allah menjadikan kita semakin dekat. Contoh, ini taat sama saya. Kira-kira lama-lama akan menjadi dekat nggak sama Pak Sis? Beda yang nggak taat, semakin jauh atau semakin dekat sama saya? Semakin jauh. Paham yang di rumah? Yang di rumah paham? Paham, Pak. Ya, jadi ayo anak-anak, kalau kamu ingin dekat sama Allah, harus taat sama Allah. Ya,
Semakin kamu taat, semakin kamu dekat sama Allah. Tapi sebaliknya, semakin kamu nggak taat, berarti kamu semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah dekat sama Allah, hidupmu dijamin oleh Allah. Kalau ada anak taat sama Pak C, kira-kira apakah anak ini akan saya biarkan menderita? Si A taat sama Pak C, apa akan saya biarkan menderita si A? Tidak akan. Maka kalau kamu di dunia ini dipelihara Allah, dijaga Allah, maka kamu harus dekat dengan Allah dengan cara apa? Di antaranya harus taat kepada Allah. Paham ya? Berikut, membiasakan diri berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Ini hikmahnya. Dimulai dari hal-hal kecil. Contoh dari badan kita, oh kotor badan kita, bersihkan. Oh kotor baju kita, celana kita, bersihkan. Dimulai dari yang terdekat. Oh rumah saya kotor, bersihkan. Ambil sampo, ambil pel, dibersihkan. Di sekolah kotor, ada sampah, ambil, pungut, buang di sampah. Paham anak-anak? Kalau misalkan semua penduduk negara ini bersih, kira-kira negara ini ada penyakit apa enggak? Ya ada. Penyakit itu dimulai karena tidak bersih. Kenapa ada corona? Ada virus, ada pandemi. Dimulai dari gaya hidup yang tidak bersih. Dimulai dari negara Cina sana, yang hidupnya kempro, kotor, makannya kotor. Ya, makannya apa? Semua dimakan. Konon katanya yang namanya virus corona ini karena makanan manusia yang salah. Dimulai dari negara mana? Wuhan, Cina. Makannya apa? Babi dimakan, celeng dimakan, tikus dimakan, kelelawar dimakan. Nah, kelelawar ini membawa virus-virus corona dimakan. Padahal itu semua binatang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak ketika diharamkan itu menunjukkan bahaya, jangan kita kerjakan. Ketika itu dimakan, ada virusnya, penyakitnya di dalam binatang yang diharamkan, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Korbannya kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid karena dibatasi, ditutup dan sebagainya. Ya. Maka ayo dimulai dari diri kita masing-masing, biasakan berperilaku hidup bersih dalam keseharian. Dimulai dari yang terdekat dengan kita. Ya, semuanya kalau bersih, insya Allah semuanya akan sehat. Kita lanjut. Yang ketiga, menjauhkan beberapa penyakit karena kurangnya kebersihan. Kenapa penyakit itu ada? Dimulai dari karena kotor. Kalau bersih, nggak akan ada penyakit. Contoh, ketika ada sampah, pasti di situ ada lalat, pasti di situ ada bakteri, ada virus, ya kan? Maka ayo semuanya harus membiasakan diri berperilaku bersih sehingga aman dari penyakit. Kita lanjut. Berikut adalah menambah kehusukan dalam beribadah. Kalau misalkan kamu pada saat sholat badanmu wangi, bajumu wangi, celanamu atau sarungmu wangi, kopiahmu wangi, khusyuk apa enggak sholatnya? Khusyuk, nyaman, karena wangi. Makanya disunahkan pakai wangi-wangian ketika beribadah ataupun di luar ibadah, biar nggak mengganggu manusia. Bayangkan kalau pakaiannya baunya busuk, celananya baunya busuk dan kotor, badannya belum mandi kotor, kemudian sholat, gimana sholatnya? Kehusuan itu jauh dari diri kita, bahkan kehusuan akan jauh dari orang yang dekat dengan kita, bahkan merasa terganggu. Sebelah sholat, Allah kok membokoi ya, dosa enggak? Dosa, kamu bawa dosa ke masjid yang mengganggu orang lain untuk khusyuk sholatnya dengan bau kamu, dengan kotor kamu. Maka menambah khusyukan dalam beribadah pada orang yang selalu menjaga kebersihan. Kita lanjut. Nih, menjaga kebersihan badan, khususnya badan kamu dijaga ya. Bila perlu mandi paling sedikit berapa kali? Berapa kali sedikitnya? Paling sedikit 2, pagi sama sore paling sedikit, ya kan? Minimal itu kalau bisa 3 kali. Ya, pagi, siang, sore.
Malam jangan. Kalau malam itu nanti dikhawatirkan datang penyakit ya, tidak boleh mandi malam ya. Kita lanjut, terhindar dari berbagai macam penyakit karena kotor dan kuman. Jadi kuman itu bersarang di tempat yang kotor. Berikutnya, sarana mendekatkan diri kepada Allah sudah. Menjaga kesehatan, kalau ingin sehat harus bersih. Ya, kalau ingin kuat harus sehat. Kalau ingin sehat harus bersih. Kemudian menyempurnakan iman, an-nadhafatu minal iman. Jadi kalau imannya ingin sempurna, kamu harus bersih. Alhamdulillah udah bersih semua. Artinya bagus, ganteng semua. Udah mandi semua? Udah mandi semua. Ada yang belum mandi ke sekolah tadi? Kalau belum saya tahu. Mulai dari mandi, bersikat gigi, ya kan? Bersikat gigi itu termasuk sunnah apa enggak? Sunnah, ya kan? Sampai sini menumbuhkan rasa hidup lebih nyaman dengan bersih, hidup nyaman. Sampai masuk sekolah kelasnya bersih, nyaman apa enggak? Masuk sekolah kelasnya kotor, nyaman apa enggak? Maka dijaga kebersihannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Anak-anak yang di rumah ada pertanyaan. Kalau nggak ada, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya ilmu yang kita dapat hari ini ya. Ada pertanyaan untuk mengakhiri pertemuan kita? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma, itu Pak Cek biar hafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ikuti doa selesai pelajaran ya. Silakan bukunya dimasukkan, alatnya dimasukkan semua, jangan sampai ada yang ketinggalan anak-anak. Siapkan diri kalian untuk berdoa. Doa dengan posisi duduk dan sikap yang berbeda.